Subang, kita kembali dalam ibadah Minggu online. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini ibadah Minggu Jemaat GPIB Maranatha Subang dilaksanakan secara online. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul pada saat ini, yang mana wabah COVID-19 begitu besar. Secara khusus kita menjaga kesehatan kita menjaga untuk kita tetap sehat, tetapi kita tetap satu dalam persekutuan gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama beribadah Minggu secara online. Kita siapkan hati dan kita siapkan pikiran kita. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kita memasuki saat berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ke 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kasih kuasa-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami datang dalam persekutuan secara online. Di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Subang. Biarlah ibadah kami semakin kami
kuat, dan tetap berpengharap hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap pribadi kami, dan hanya Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami untuk kami dapat melakukan firman yang kami dengar. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ke 16. Demikian bunyinya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil Matius ditulis dalam situasi masyarakat saat itu yang sedang berada di bawah penjajahan Romawi. Dan dalam situasi inilah bangsa Israel takluk pada pemerintahan Romawi. Corak kehidupan pada saat itu, corak kehidupan Romawi yang sangat dipengaruhi oleh budaya Helenis, secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat saat itu. Di satu sisi, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu adanya masyarakat kecil yang hidup dengan corak kehidupan budaya keyahudian. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan hidup dengan corak Yunani. Dengan kata lain, situasi kehidupan masyarakat bercampur, baik dipengaruhi oleh budaya Helenis, baik dipengaruhi corak kehidupan keyahudian maupun corak kehidupan Yunani. Sehingga tidak dipungkiri, itu membawa juga keadaan perekonomian dalam masyarakat pada saat situasi pada saat itu, di mana konteks ekonomi terbagi menjadi 3
kelas. Yang pertama, yang mana kalangan elit, mereka hidup dekat dengan pusat kekuasaan. Yang kedua, kelas pegawai, yaitu mereka yang bekerja untuk kepentingan pemborong pajak atau pemungut cukai. Kelompok ketiga yaitu kelas rakyat jelata, mereka yang selalu dikenakan pajak. Dalam pembagian kelas sosial maupun ekonomi pada saat itu, hal ini secara otomatis membuat sebagian masyarakat, khususnya rakyat jelata, mengalami hidup dalam ketertindasan, hidup dalam tekanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah masyarakat pada saat itulah, di dalam mengalami penderitaan, Tuhan Yesus hadir dan menyampaikan pengajarannya yang dikenal dengan sebutan ucapan bahagia. Dan ini diberikan kepada orang-orang miskin, orang lapar, orang haus, serta orang yang berduka, sebagai usaha untuk memberikan kekuatan dan membangun pengharapan bagi mereka yang tertindas. Setelah itu, Yesus mengajak setiap orang percaya, meskipun dalam penderitaan, untuk tetap hadir menjadi alatnya bagi kehidupan sesama, yaitu garam dan terang dunia. Itulah bagian bacaan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita ini, ayat ke-13 dikatakan kalimatnya, kamu adalah garam dunia. Di sini mau menunjukkan secara khusus kepada para murid dan juga orang-orang yang mengalami ketertindasan dan penderitaan, yang mana mereka tertindas secara khusus karena mengikuti Yesus. Dan di sini juga Yesus mau mengajak agar mereka belajar betul-betul menjadikan hidupnya seperti garam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, garam digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan, sebagai simbol untuk kehidupan orang percaya. Karena garam tidak dipungkiri
di mana garam digunakan sangat banyak manfaatnya. Manfaatnya antara lain dapat mencegah kebusukan. Juga garam merupakan zat yang kuat sehingga dapat membersihkan, dapat menyucikan. Bahkan garam juga bisa menjadi antibiotik. Begitu juga garam dapat memberi asin tanpa terlihat. Karena rasanya tidak dipungkiri, garam juga dapat mempengaruhi rasa di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keunikan garam inilah yang mempunyai dan bisa memberi rasa asin, walaupun wujud asinnya ketika telah dicampur tidak terlihat. Di mana garam yang memberikan rasa asin yang berlebihan. Hal lainnya, garam juga berfungsi maksimal jika dilakukan. Disinilah Tuhan Yesus mau menyatakan hal yang sangat penting, bahwa garam akan menjadi hal yang penting jika ia tetap menunjukkan rasanya. Tetapi jika garam akan tidak bermanfaat jika ia telah menjadi tawar. Artinya Bapak Ibu Saudara, bila menjadi tawar, maka garam tidak murni lagi karena telah tercampur dengan zat yang lainnya. Apa yang dikatakan Yesus? Yaitu Yesus selanjutnya mengatakan bahwa garam yang telah rusak akan dibuang dan diinjak orang. Itulah bacaan kita ayat ke-13. Di sini Tuhan Yesus mengkehendaki setiap orang percaya hadir berperan sebagai garam bagi sesamanya. Sebagai orang percaya harus mampu untuk tetap memberi rasa kebaikan bagi sesamanya, meskipun di tengah penderitaan atau yang tidak terlihat. Dalam ayat ke-14 dan ke-15 Yesus katakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ke-14 dan ke-15 ini di mana para murid dan orang percaya mau
tetapi juga berfungsi sama halnya dengan terang. Para murid dan orang percaya disuruh hadir sebagai terang yang dapat menerangi semua orang. Dan terang itu tidak boleh tersembunyi agar kehadirannya terasa manfaatnya. Di sini Tuhan Yesus mengibaratkan seperti kota yang berada di atas gunung yang tidak tersembunyi. Begitu juga terang tidak boleh tersembunyi. Terang harus diletakkan di tempat yang tepat, sebagaimana pelita diletakkan di atas kaki dia. Dengan demikian, pelita yang menyala itu dapat menerangi semua orang. Yang ketiga dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara, ayat ke-16, yaitu demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat ke-16 ini mau mengajar dan mengajak orang percaya saat itu, begitu juga para murid, agar menyadari bahwa terang keselamatan Tuhan Yesus yang hadir dalam dirinya tidak boleh disembunyikan, melainkan harus bercahaya, dan cahaya itu harus dapat dirasakan oleh semua orang di sekitarnya. Terang Kristus harus dapat dirasakan oleh siapapun, dimanapun orang percaya berada. Karena orang Kristen yang merupakan anak-anak Bapa di surga harus mampu membawa berkat bagi siapa saja di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, jemaat GPIB Maranatha Subang yang terkasih, dari 3 hal ini, dari garam, bahkan dari pelita, begitu juga dari terang, apa yang dapat kita renungkan? Yaitu bagaimana jati diri kehidupan kita orang percaya. Apakah kita dapat menunjukkan yang Yesus mau, yang Yesus katakan dalam firman-Nya pagi hari ini, yaitu seperti garam yang memberikan rasa asin dan berfungsi secara maksimal, memberikan rasa yang enak dan banyak manfaatnya. Apakah kehidupan kita demikian? Jangan seperti garam yang sudah tawar, berarti tidak bermanfaat lagi, yang artinya garam itu sudah tercampur, bahkan tidak lagi murni, sehingga garam itu telah rusak dan dibuang dan diinjak orang. Yang kedua, bagaimana kehidupan kita sebagai
yang hadir seperti terang dunia, terang yang tidak pernah tersembunyi, terang seperti pelita, dan kehadiran kita dapat terasa manfaatnya, dan kita meletakkan dengan kerendahan hati, meletakkannya di tempat yang tepat. Begitu juga yang ketiga, bagaimana kita mau menyatakan diri kita tetap bercahaya dan dapat dirasakan oleh semua orang, dan membawa berkat. Tiga hal inilah Bapak Ibu Saudara, kita mau diingatkan, kita mau dikuatkan agar kita mampu hadir seperti yang Ia mau. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, saat ini wabah COVID-19 yang mana terkadang di dalam pribadi kita menyatakan tidak mampu, tetapi firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Bapak Ibu Saudara dan adik-adik dan saya adalah garam dunia. Bapak Ibu Saudara dan saya dan adik-adik semua adalah sumber terang, pelita yang letaknya ditempatkan secara tepat. Begitu juga bahwa Bapak Ibu Saudara dan adik-adik dan saya dimampukan untuk hadir, tetap bercahaya, menjadi berkat bagi semua orang dan dapat dirasakan oleh semua orang. Itu semua panggilan kita saat ini. Jangan kita gentar bahwa Dia selalu memampukan kita, dan mari kita juga mampu hadir untuk menyatakan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat mencegah keburukan hidup, perilaku dosa, seperti garam yang dapat mencegah kebusukan, seperti garam juga mengasingkan, membenarkan sikap kehidupan kita. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berperilaku dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan firman Tuhan secara konsisten dan secara sungguh-sungguh, dan biarlah jati diri kehidupan kita betul-betul dapat menunjukkan yang Tuhan Yesus mau. Kalau renungan kita pagi hari ini dengan tema tunjukkan identitas Kristianmu, berarti tiga hal inilah yang harus kita dapat nyatakan. Bapak Ibu Saudara, adik-adikku yang terkasih, kita pasti dimampukan oleh kuat kuasa
masa pandemi COVID-19 sekalipun melanda kehidupan kita saat ini. Tapi kasih kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan melebihi dari apa yang kita takuti. Dia akan menguasai kita, akan memberi kita kemampuan, akan memberkati kita, akan menuntun kita. Mari kita bersaksi, kita menyatakan sebagai garam dan terang dunia. Roh Kudus memperlengkapi setiap pribadi kita. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Di dalam firman-Mu kami diingatkan, biarlah kami dapat menunjukkan identitas kami, kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dan terang dunia. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami. Roh Kudus Tuhan memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar, kami dapat nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan
tengah melandanya wabah COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga kami, dan Tuhan memberkati kami semua. Begitu juga pemerintahan kami, dari lembaga tertinggi hingga lembaga terendah. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk daerah Subang ini. Tuhan, pelihara kami anak-anak Tuhan. Tuhan yang menjaga jemaat GPIB Maranatha Subang di dalam kesehatan, di dalam keberadaan, walaupun adanya jemaatnya yang terpapar COVID-19. Kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau ikut campur tangan, Engkau yang senantiasa ada, dan Engkau yang senantiasa memelihara. Berikan proses kesembuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu saat ini di dalam kelemahan tubuh, juga yang terpapar, ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan kesembuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan, untuk segala tugas dan tanggung jawab kami yang menjalani pekerjaan keseharian kami, yang harus berjumpa dengan sesama. Tuhan, lindungi kami dari wabah COVID ini. Tuhan, biarlah iman kami tertuju kepada-Mu Tuhan, dan tetap di dalam pemeliharaan. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan bagi gereja. Tuhan memberkati, Tuhan yang senantiasa ada. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang jauh daripada kami. Tuhan, jaga mereka di dalam pekerjaan, di dalam apapun situasi yang mereka ada. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa secara khusus untuk persembahan kami. Biarlah persembahan kami juga menjadi bagian yang menjadi penunjang, bahkan untuk gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, inilah doa permohonan kami, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Doa kami naikkan demi nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang berdiri. Jemaat Tuhan, lakukanlah firman yang telah kami dengar. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah.
semesta, di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Pujiku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, ingat, jaga kesehatan. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi keramaian yang tidak berguna. Jaga kesehatan dengan berpengharap kepada Tuhan Yesus yang memelihara dan menjaga kita. Begitu juga menjalani protokol kesehatan.